اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وإذا جمعة ندامة بالحال والمال تسمى الدعاء وصل اللهم بجلال بجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متوكل الله رباتنا يا أرحم الراحمين فضي سبحان رجاء أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارزقنا فهم النبيين حمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأمنا صالحا ورزقا طيبا وبركة شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله halaman 27 paragraf kedua. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, Jibril alaihissalam datang kepada beliau dengan membawa risalah wahyu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira, tempat beliau menyendiri beribadah. Nah, itu. Jadi ya guru, dikalau kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu agar hati kita senantiasa tidak terdidik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kada pakai khalwat menyendiri. Niscaya Rasulullah SAW pada mungkin jadi disuruh Allah untuk berkhalwat menyendiri, ya minimal kita ini ada waktulah di rumah setengah jam, sejam baca Quran, baca salawat, baca istighfar, zikir yang sudah ada ijazahnya. Jangan kalau berijazah butuh tawa seorang kan, ada ijazah luang waktu, ya isi. Ya itu kan waktu di dalam Mustafa di Hadramaut Habib Umar itu setiap sholat ada zikirnya. Makanya imdad tuh yang Habib Umar tuh. Nah itu kalau ada yang bisa ya diijazahkan baca. Ya, cuma takutnya dulu barisnya bujur ada baris yang sedikit adalah yang kurang kan. Nah itu pokoknya walhasil apapun kita dapat ijazah dari guru kita bahari itu kita usahakan kita atur waktunya. Habis zuhur misalkan baca apa, habis asar baca apa, habis maghrib apa, habis isya ada, habis subuh apa atau 9 subuh apa kita atur. Ya, minimal itu barang kita kan ingat kepada Allah melatih. Karena kada mungkin orang yang kada ada latihan langsung ke masyarakat kita bergaul ingat wan Allah itu ngali. Kebanyakannya larut juga tuh umpat ambing. Nah, ambing. Kalau yang sudah terbiasa ini bisa mengendalikan minimal. Kalau sudah teratur waktu ingat kok menyudahi. Maaflah, ulun ada aura. Kawannya karena sudah ada aturannya, jadwal-jadwalnya. Tapi yang tidak ada aturan ibadah, ketika bertemu dengan kawan, apalagi pengantinan, acara apakah, bisa seharian duduk aja, kalau saudara tamu keluarga aja. Nah, jadi penting kita atur waktu kita. Kita yang belum dapat khalwat dari guru nih, ya waktu kita barang atur. Ada waktunya sebentar, habis sembahyang baca salawat 100 dulu, istighfar 100, habis zuhur habis asar, sumat lah paling berapa menit, istighfar 100, salawat 100, anggaplah 5 menit dia ada. Nah, astagfirullah. Makanya ulama kita menyusun Ratibul Atas. Ratibul Atas ini susunan kumpulan zikir Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Ini kalau kita baca zikir Ratib Atas Al-Fahadda apalagi wiridul latif itu mencakup sudah kita membaca seluruh wirid zikir yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita beristilah hendak membaca, ya beristilah banyak mungkin berat kecuali orang yang sudah waktunya tadi teratur. Hanya yang penting kalau ada majelis zikir, amaliyahnya ada ilmunya, nah itu hadiri ya. Kenapa? Karena kalau kita beramaliyah seorangan bisa kulir.
Ya kata ada Amaliyah dulu 4 maulid kah itu atau baca burdah kah dulu atau baca dalail kah atau baca ratib pokoknya itu majelis bagus gitu umpati. Ya, bukan memadakan majelis yang kadada amaliyahnya itu pas langsung pengajian, bukan kadada bagus juga, cuma lebih bagusnya ada amaliyahnya karena hikmah daripada kita nuntut ilmu adalah ya ini disuruh berzikir. Amaliyahnya ada amal maulid ke apa baca salat burdah itu berdengan makanya kan bahari diburu bahari disekumpul orang disudin hadir hari Minggu Ahad ya sore pengajian itu bulik malamnya ada 4 amaliyahnya pada maulid itu amaliyahnya dari penuntut ilmu. Nah itu karena ilmu sumbernya dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kita kalau Rasulullahnya kita pada jarang baca salawat, kayak begitu anak terbuka hati ini ma'rifat. Karena kuncinya ilmu biadihi Nabi SAW. Nah, Rasulullah yang membuka. Mungkin kita kada jarang baca salawat, kada tapi terbuka hati kita ingat. Alih pian. Kita tak cari aja pian sejarahnya ulang-ulang Arabilah pasti banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena terbuka hijab, hati mereka akan terbuka kalau baca salawat. Jadi usahakan, ya. Kalau orang hendak menjadikan salawat itu sebagai pegangannya kehidupan, ini jadikan salawat kepada Rasul itu hukumnya wajib bagi dirinya. Insya Allah ada tertinggal. Mungkin sunnah aja, waktu sembahyang aja wajib. Nah, lihat. Jadi aku wajib baca sehari semalaman 1000. Kalau kada aku kada selamat dunia akhirat. Nah, maka itu utak ya. Iya, kayak kita kan pada begawi kayak makan anak biniku. Nah, semangat tuh begawi. Coba kan. Iya, ada kepikiran kayak itu. Wah, ambut bang di rumah nih kurang nih. Ada betahal sudah. Amuk di rumah, pada begawi kalau usaha. Nah, itu. Maka demikian ibadah yang kita kerjakan seperti itulah. Kita jadikan sebagai kewajiban untuk pribadi kita, untuk orang lain tersalah aja. Biar menekan nafsu kita ini, biar jangan koler. Karena nafsu ini berat yang melawan. Ini sangat berat, lebih berat daripada 70 setan. Iya. Jadi kalau orang bisa menekan nafsunya diatur, maka nafsu itu akan terlatih. Nah, makanya kan ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Ya, doa akhir tahun biar dosanya diampuni, biar amal ibadah yang dahulu diampuni. Kalau baca doa awal tahun biarnya aman daripada setan. Dan dijaga biar ini amarah bisu, hawa nafsunya ini bisa dikendalikan oleh artinya oleh dirinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan dibaca, itu penting ya. Cuma kalau bisa niatkan kita baca doa awal tahun akhir tahun itu sebagaimana niat ulama. Mun kita membaca sorangan, kadang kita bertawassul dengan niat ulama, itu rohaniyahnya lemah. Ya, jadi amaliyah kita baca dapat kita baca rata atas zikir ya Allah baca zikir sebagaimana niat ulama terdahulu. Nah, masuk niat kita pada niat mereka. Walaupun niat kita lemah. Apalagi niat kita banyak dunia, banyak pria, ujub, sombong. Ini kalau masuk niat mereka bersih semuanya itu. Itu jangan diingat ya. Dalam baca zikir apakah? Ya zikir. Tapi kalau ada zikir yang dari Rasulullah SAW, la ilaha dari syarikalah. Hati kita ya Allah membaca zikir di sholat ini sebagaimana niat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kadang kawahan menghadirkan rohanianya itu hati kita kotor. Apalagi udah kalau bisa artinya udah tapi khusyuk udah akhirnya jadi niatnya itu. Ya apa sebagai niat orang-orang soleh, minimal kayak itulah. Ya, minimal kayak itu. Jadi penting kita setiap doa kita, amaliyah kita, apalagi yang ada ijazahnya, kita yakin guru itu sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita niatkan ketika baca zikir itu, ya Allah membaca zikir ini, doa ini, sebagaimana niat guru-guru orang-orang soleh yang bersambung ijazah sanadnya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masuk ke niat-niat orang-orang soleh. Nah, jadi kita walaupun bahasanya hati kita kada tapi khusyuk, kada tapi hadir, masuk hadir juga ditulis Allah Subhanahu wa taala. Itu penting mengatakan kita. Pada awal kita alih wah ini ya tawassul itu namanya. Tawassul di bidang niat kita masuk.
niat-niat mereka. Maka ada dua ulama, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam niat-niat orang soleh. Masukkan niat kami ke dalam niat orang soleh. Karena niat kita banyak kacau. Ya kan guru kan, alaman bihi salafus soleh. Kita berniat sebagaimana orang-orang dahulu yang orang-orang soleh berniat akan masuk niat ini, niat ini, niat itu. Mau kita berniat sorangan, lemah niat kita. Nah itu penting niat. Jadi aku berniat baca doa atau zikir sebagaimana orang-orang salafus soleh, orang soleh terdahulu. Nah masukkan. Itu penting, sangat itu penting. Baca salawat gitu juga. Kalau kita kadang menghadirakan yang hakikatnya bersalawat Allah, iya, yang hakikatnya artinya bersalawat itu Allah bukan kita, ngalih. Ya kan? Jadi sebelum baca salawat sebagaimana dapat ijazah dari guru anu ya Allah. Allah niatkan sebagaimana orang-orang soleh berniat ketika mereka baca salawat kepada Rasulullah, baca lagi hadir itu ditulis Allah Ta'ala. Walaupun hati kita lemah, niatnya itu penting. Nah itu penting. Jadi Rasulullah SAW ini Yazidin umur 40 tahun disuruh sudah oleh Allah Ta'ala menyendiri. Jadi bagi orang yang umur 40 tahun harus ada waktu. Makanya Rasulullah SAW, aku ini mempunyai waktu yang tidak ada mengganggu kecuali aku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti Nabi Muhammad SAW yang Sayyidul Arifin, pimpinan seorang yang arif billah di alam semesta ini, beliau aja memulangkan waktu ada khusus untuk mengingat Allah Ta'ala. Jadi bagaimana dengan kita yang banyak lupa? Harus ada habis asar kah, atau tengah malam kah, setengah jam, harus ada, jangan kadada. Jangan kadada, harus, apalagi umur sudah 40 tahun yang penting. Karena ada ultimatum dari Nabi Muhammad SAW, bukan ancaman kada. Ya Rasulullah, siapa yang umurnya 40 tahun tapi ternyata keburukannya mengalahkan kebaikan dia, maka hendaklah bersiap-siap untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang 40 tahun sudah, apalagi bercucu kan, ada yang lakas kawin umur yang 13 tahun, bahari 14 tahun, itu umur 40 tahun bisa jadi kaya dah. Ada apalagi anak binian bisa lakas bercucu, bercucuan itu 40 tahun dah. Lihat di kontrol diri kita ini. Banyak kebaikan ke keburukan 40 tahun. Kalau banyak kebaikan bersyukur. Kalau banyak keburukan, nah hati-hati. Ya Rasulullah SAW, tanda kalau orang 40 tahun lebih 40 tahun ada mau ubah haluannya ini kepada kebaikan, maka khawatirnya masuk ke dalam neraka. Nah itu jadi penting. Apalagi ini kan di akhir tahun nih. Ya kada, pergantian tahun, semakin tahun jarang sejaklah datang tahun ini kecuali yang tahun akan datang lebih buruk lagi. Artinya harus banyak persiapan kita payung. Payungnya apa? Ya payung ilmu. Jadi beruntung orang-orang yang di akhir zaman ini senang menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama itu jangan memikirkan dia ada pandiran orang, kada kawa juga ikan amalakan, mana ada ikan ada ke pengajian, ubah kada kayak itu ya, balak hijau, balak kuning ini gawian. Jangan terpesona dengan, jangan terpengaruh dengan panggilan pandiran kayak itu. Kadang itu ikan menjadi desa anu tuh ya, pengajian 20 tahun dah. Ini gawiannya masih hanya berarti orang, gawian masih hanya kada bagus. Ya Habib Haddad mengatakan orang ini orang yang mengajar, orang ini bisa ilmu agama, pantasnya mengajar. Lalu dia alasannya, ya Allah, ulun anak mengajar, cuma belum kau mengamalkan. Kadagin dulu dia. Nah ini dia Habib Haddad, orang ini salah ini, tertipu oleh setan. Justru kalau ini ada kebisaan, orang meminta untuk mengajari baca Quran enggak, mengajari belajar, misalkan cara wudhu yang bujur semuanya kada mau pada ini pantas saya. Tapi alasannya aku ini belum mengamalkan dia hebat. Kayaknya dituntut di akhir justru aja sih dia. Orang ini kada mengajarkannya dapat dua kesalahan. Pertama kada mengajarkan, kedua kada mengamalkan. Muninya mengajarkan minimal ada sebuting. Dia kada tegawi, harapannya mudahan seorang mencambuk diri seorang mengajar, masa kada mengamalkan juga. Nah, cambukkan bagi diri kita.
Ini yang mengajar, apalagi yang belajar. Yang belajar pun itu walaupun ada bisikan isu jangan kan pengajian apa. Itu orang pengajian tuh nah. Betul pengajian gimana kasih enggak merotet yang berarti orang pengajian lah itulah. Nah, jangan terpengaruh, terus belajar. Karena kalau orang hadir ke pengajian, ianya ada tempat masalah itu mesin cuci majelis salim pembersihan dosa. Dosanya dibersihkan, dicuci enak bersih. Karena keluar hadir pulang bersih. Yang kadang pengajian di mananya membersihkan. Lebih baik ke pengajiannya, tapi untung terjaga kalau menyambati orang daripada menyambati orang. Nah, ini jangan terpengaruh. Dan kita juga yang menyambutinya, yang berpandir kayak itu. Jadi kita harus sadar ya Allah. Belum, selama ini banyak udah hadir ke pengajian, tapi belum ada perubahan. Tolong ya Allah ubah. Nah, tolong ubah ya Allah. Artinya mungkin orang itu sadar bukan kehendaknya, tapi mungkin karena kebiasaan atau karena terpengaruh kekawanan. Tapi ketika hadir majelis taklim bagus saja. Dia ada orang tuh hadir ke pengajian. Bayangkan hadis ini luar biasa di Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah mempunyai malaikat yang khusus untuk berkeliling di muka bumi ini mencari majelis zikir atau majelis ilmu. Ketika mereka melihat ada hamba Allah yang di dunia ini majelis zikir, semuanya malaikat itu hadir semuanya. Baca tasbih, berzikir, bertahlil, sungguh tahmid semuanya ikut hadir. Ketika mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ya Allah bagaimana keadaan umatku berzikir, majelis ilmu. Tapi malaikat ada hamba ya Allah yang niatnya bukan karena Allah. Tiba-tiba khata orang itu pendosa. Ya ta'ala walahu qad ghafartu. Bagi dia tetap ampuni. Nah, hebatnya dia. Pencucian tuh deh. Walaupun orang itu salah niat, penjahat hadir majelis taklim, dosanya diampuni. Allah mengatakan walahu qad ghafartu. Yang hadir bang, yang baik lebih lagi. Ini yang kada baik saja diampuni Allah, yang baik lebih lagi. Walaupun kada dicantumkan di sana. Kan gitu kisahnya, yang kada baik jadi ampuni Allah. Ada niatnya bisnis, ada niatnya mungkin ada yang pacaran, banyak ya kada. Ada yang niat macam-macam, niat makanan, niat duit, niat pangkat, habis berataan niat salah. Jauh ta'ala walahu ghafartu. Ini yang komplain malaikat. Manusia. Yang komplain aja malaikat diampuni Allah, lagi manusia aja lain malaikat. Yang komplain ini yang kada ada dosa. Malaikat Allah Ta'ala ibadah sampai hari kiamat komplain kada diasi Allah Ta'ala walahu ghafartu. Ya Ta'ala baginya ampuni juga. Bahkan Allah Ta'ala menyaksikan isyhadu ya malaikati, saksikan oleh malaikat itu aku ampuni seluruh dosa-dosa mereka yang hadir. Cara diumumkan bacaan humul qaum la yasqabim, jadi mereka lah kaum yang tidak akan celaka dengan sebab hadir bersama orang yang baik juga. Jadi majelis ilmu, majelis zikir ini sangat luar biasa pencucian. Nah, bagaimanapun kesalahan kita hadir di sana. Hadir di sana, maka kita akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apalagi di sana ada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat tadi 10-11 kali. Itu yang menyucikan majelis kita yang ada kekurangan. Majelis kita ada yang kehilapan, salawat kepada Rasul itu. Makanya satu majelis tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan mendatangkan satu kesengsaraan di hari kiamat. Kenapa? Karena orang itu seakan tidak membalas budi Nabi Muhammad SAW. Karena berkata Rasulullah, mereka bisa berzikir. Berkata Rasulullah, mereka bisa menggali ilmu. Lalu di sana kada ada salawat kepada Rasulullah SAW. Salat 5 waktu dia yang wajib. Ada salawat kepada Rasul yang wajib, apalagi yang kada wajib. Harus ada nama Nabi Muhammad SAW disebutkan. Harus ada. Makanya pian pegang salawat Nabi Muhammad SAW. Jangan usahakan dari sekarang niat ya Allah ulung bujur dihendak meninggalkan salawat ini. Pokoknya sehari 1000 kali lebih bagus lagi. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Karena salawat Rasulullah SAW ini pian, masya Allah,
Ini harapan kita untuk keselamatan dua akhirat Nabi kita Muhammad SAW. Ya harapan lagi. Ada lagi udah harapan sembahyang kita. Ya kadang ada khusyuk, ada puasa kita, salawat aja begini harapan kita. Istighfar kita belum tentu sampai hati. Ya kadang tobat kita, tapi kalau baca salawat Rasulullah pasti sudah diterima. Nah hebatnya salawat ini dia. Apalagi berjamaah kita. Ya, berjamaah turun rahmat, turun keampunan, turun malaikat. Wah, itu masing-masing aja kita menghadirkan. Sekedar hati kita hadir, nah bisa menghadirkan sekedar itu. Berjamaah inilah yang menjadikan perkumpulan yang kurang menjadi sempurna. Yang tadinya harusnya tidak diterima, timbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah waktu kita khusus untuk beribadah. Ya, harus ada waktu. Apalagi biar mau berduit banyak, ya kalau maulah rumah khusus, rumah kamar khusus untuk beribadah. Maksudnya bila masuk situ kada ada mengganggu kita. Anak kita kata kawan, pokoknya bila masuk ini kada ada yang mengganggu. Jangan dianak HP. Mana HP kan ada telepon berteleponan. Khusus tadi masuk itu padahal kan anak ini jangan diganggu yang benar. Guru ya ramah sini di muka tuh ada kamar sini sebelahan tuh. Ada khusus kamarnya, kada ada kamar. Pun duit banyak aja, dia kada masa ngolah kamar khusus kita kada bisa. Nah itu. Nah jadi khusus. Nah nanti biar orang-orang soleh terlalu pasti ada kamar khusus mereka. Kalau kada ada kamar khusus, paksa air ruang tamu diulah kamar. Ya kayak itu kamar seorang diulah. Nah itu. Jadi dikhususkan. Nah masya Allah. Alhamdulillah. Jadi penting untuk meluangkan waktu kita khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kada ada tempat khusus, harus ada. Nah, karena Rasulullah SAW sidin saja disuruh menyendiri. Nah, jadi orang yang paling berjasa membantu Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah. Nah, yang mengantari makanan. Iya. Bila kada ditunggu sini di rumah oleh Siti Khadijah Rasulullah SAW ketika naik ke Gua Hira. Bayangkan kayak apa aja Siti Khadijah naik yang pernah melihat Gua Sur ya ada umrah kayak apa tinggi itu. Wah ini ada tangganya mah tapi lucut juga. Mungkin kada tahu kita orang wali yang bisa. Apalagi sih mungkin ada lab khusus memberikannya ada tahu gitu ya kada naik tuh. Kalau yang bernaikkan dalam itu orang. Ya, Siti Khadijah, murid orang wali aja bisa terbang. Nah, ini murid Nabi Muhammad SAW. Ada kalau dibayangkan dengan otak itu, kayak aja bisa uyuh Siti Khadijah. Wah, ada kawa kita bayangkan pastilah Allah Taala maulah memeliharakan Allah Taala kekasihnya. Ya kada. Apalagi yang dibawakan ini kekasihnya yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Pasti semuanya dimudahkan. Nah, berarti semua orang yang dekat dengan orang yang dicintai Allah pasti orang yang dimuliakan. Contohnya semalam Maisarah ini orang yang kawan disuruh oleh Siti Khadijah, pembantu Siti Khadijah untuk menemani Rasulullah SAW berjualan dari negeri Mekah ke negeri Syam. Bayangkan apa yang dinikmati oleh Maisarah, seakan kada kepanasan karena Rasulullah SAW dinaungi oleh awan. Maisarah pun dapat juga ngiringi. Subhanallah. Coba kan seorang berjalan kepanasan juga. Hebatnya orang dekat dengan orang soleh ya. Apalagi yang Nabi Muhammad SAW. Apalagi bini Siti. Nah, kada mau dibayangkan bang. Ilmu zahir batin dapat. Maisarah aja kada belajar aja. Mengawali aja jualan bisnis dunia. Dapat kemuliaan dengan Nabi Muhammad SAW. Berjarak yang harusnya ditempuh sebulan mungkin atau seperminggu bisa berhari, beberapa hari aja bisa. Karena jalan yang bebatuan terasa empuk di jalannya. Itu udah kawal dilawan dah. Iya, onta aja tunduk dengan Rasulullah SAW. Iya, patuh luar biasa. Ada kau dibayangkan ya bang ya. Nah itu hanya pembantu dia yang mengiringi, bukan yang pembantu khusus. Pembantu khusus kan Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana beliau? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tafsir Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia dan karena berkhidmat sanda. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk beliau ini adalah salah keponakan sepupu Nabi Muhammad karena dan sanak Abbas berdang sanak dengan
paman Rasulullah SAW, kadang sana kadang abah Rasul, berarti sepupu sekali. Jadi akan Rasulullah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wil, jadi ulama. Ya, itu. Jadi ya orang yang dekat dengan orang yang dimuliakan Allah pasti akan dimuliakan. Bagaimana dengan Siti Khadijah? Kalau dibayangkan, dia mau ke Gua Hira itu membawa. Nah, itu. Jadi Siti Khadijah yang mengorbankan hartanya, nyawanya, ya, waktunya untuk membantu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bebinian yang senang membantu suaminya, mendukung suami dalam kebaikan, itulah tetesan daripada Sayyidah Khadijah. Kadang ada binian, lakinya hendak menyumbang, jangan, aku numpar ulun, make up ulun, bapak cuma nyumbang. Ulun lagi perlu kita tabungan juga usah lagi, harusnya didukung. Ya, kadang untuk kebaikan itu didukung. Lakinya hendak pengajian biar-biarnya. Kalau bisa saling membantu. Nah, banyak tahajudan, banyak kita ke pengajian itu saling membantu. Ya, nah, karena laki-laki itu mudah dibujuk oleh binian. Kalah ada binian. Jadi binian mau binian tetesan Siti Khadijah, apa untung lakinya tadi? Ya kada akan ya bisa menjadi, nah itu bisa dibantu. Karena laki-laki tanpa bantuan binian kita uyuh juga. Betapa seorang masak seorang memang ada wajib bini ya kada. Cuma ketika kita bagus gawia, bini itu harus membantu. Walaupun bini itu amalnya tidak selalu banyak daripada lakinya. Ketika ia berkhidmat membantu lakinya mudah untuk beribadah, maka bininya mendapatkan seluruh pahala yang lakinya gawi ibadah tadi. Nah itu. Jangan sangkal, namanya abah itu berjalan ke pengajian. Ini seorang menjaga anak di rumah, seorang memasak ini. Jangan semua laki hadir ke pengajian dapat pahalanya di rumah ya. Ada gampangan ada dia yang punya, siapa yang membantu maka bantu dakwah Nabi Muhammad SAW, semuanya akan dapat bagiannya. Kalau kada ada di dunia maka kena di akhirat. Nah maka pasti itu. Makanya kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat sedikit sehalus biji atom ya berarti membuat kebaikan pasti akan khairan yarah. Nah, pasti akan dia lihat itu kebaikan, pasti sudah maka dia yakin ya. Tapi yang berbuat keburukan pun akan melihat hasilnya juga. Yang sedikit, apalagi kita berkumpulan menjadi sedemo, menjadi zikir, baca zikir, sembahyang berjamaah, jadi ada sedikit lagi ini banyaknya nih. Tapi mudahan diterima berkat artinya salawat yang kita baca di dalam Fatihul Atas tadi, mudahan artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja harapan kita. Nah, harapan kita itu. Ya, jadi mintalah setiap hadir ke pengajian itu rahmat Allah, keampunan Allah bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan kaum muslim-muslimat, dan juga keberkatan dunia wal akhirat. Dan kita, terutama keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang hidup maupun yang meninggal dunia. Kemudian Al-Quran pertama yang diturunkan kepada beliau adalah firman Allah. Nah, itu Al-Alaq, Iqra. Nah, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Rasulullah SAW itu kan umi, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Kenapa hikmahnya? Kalau Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, maka akan disangka oleh orang-orang kafir Quraisy itu Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW kada bisa. Ya, tapi hakikat membaca dan menulis Rasulullah SAW yang mempunyainya. Zahirnya sini kada bisa membaca, bisa menulis. Tapi hakikat sebenarnya membaca dan menulis Nabi Muhammad SAW, orang yang lebih tahu. Nah, jadi dari secara zahir ketika diberi Allah, karena khawatir Al-Quran dipadahkan ciptaan Nabi Muhammad. Kata bisa menulis, pasti tulisannya seorang. Nah, tapi ketika Allah memberikan hakikatnya, makanya rasa Iqra ma'ana biqari. Ketika Jibril Iqra, tapi yang disuruh Allah. Ma'ana, kata kawan baca Allah, kata kawan. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau Allah yang mengizinkan, nah, aku baru bisa ya Rasulullah SAW untuk membaca. Demikian orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sadar dirinya itu siapa, pasti di setiap keadaan, sembahyangnya, puasanya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, di majlisnya, apa aja kebaikan, pasti punya rasa semuanya kalau ibadah itu ada dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Dengan pertolongan Allah yang menciptakan.
Menciptakan inya pasti menciptakan amalnya sudah. Inya aja Allah menciptakan, berarti amal kita pastilah Allah yang menciptakan. Nah itu harus kita sadar. Nah hati Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq ini bisa ada di hati kita, makanya harus ada waktu khusus di rumah tadi setengah jam enggak, sejam enggak baca Quran. Tapi niatkan tadi sebagaimana niat orang soleh kita. Asal kita sudah ada dapat ijazah dari guru kita, salawat ada, istighfar ada, misalkan. Makanya pian penting membeli amaliyah-amaliyah yang ada ijazah umumnya. Risalah Senjata Mukmin ada. Tapi kalau ada pengarangnya langsung bisa. Pengarangnya, iya kayak imdad Gurus Kumpul kan ada ijazah umumnya. Cuma betul, kalau kita hendak amalkan, kalau mungkin semuanya mengamalkan. Itu banyak banget pian yang kada ada gawian di rumah kok mengamalkan. Iya, kalau ada gawian duit ada datang seorang. Iya. Sebulan datang. Ah, itu mungkin awal tuh mengamalkan rugi, duit datang setiap bulan seorang pengulir juga. Ya kadang itu kan Allah hakikatnya ada aku yang begawi. Jadi aku dapat sebulan. Nah, kada sadar padahal yang menggaji bukan manusia Allah. Biar kita nih lapang banyak amal ibadah. Orang banyak kada sadar. Ya udah kadang ada keluarga mama kan mau pensiun itu ya di rumah biar duit ini sebenarnya duit masyarakat duit masyarakat Indonesia ini yang digaji oleh pemerintah ini, tapi pian gunakan untuk ibadah, karena persennya untuk bangunan ini, untuk anak yatim, bagi-bagian itu sebenarnya ya ini duit masyarakat yang menggaji pian. Padahal lah kalau sudah yang kan ada baik gajian pemerintah benar ya menghargai. Tapi ingat, tapi pandang hakikatnya itu adalah Allah. Untuk apa? Mungkin untuk kita disuruh berbagi lagi. Duit nyaman aja. Siapa kita ada makan, udah ya kada bantu keluarga yang susah ada. Nah bagi bulan sekali berapa 100 luar yang susah kan. Ya kada ada tetangga itu gunakan duit tadi. Duit yang cuma-cuma. Begawi kada, apa kada timbul sebulan sekali kan luar biasa itu. Mana yang paham ini Allah yang mengirimi ini. Biar aku meluangkan untuk ibadah, mau puasa-puasa, punah. Kada ada digawi Bapak. Makan guring lah, berarti menunggu mati aja lah. Pas untuk ibadah. Nah itu gunakan anugerah Allah bagi yang paham. Allah Masya Allah sayang aku. Berapa banyak orang yang susah mencari duit, seorang nyaman tiap bulan. Berarti apa? Allah biar seorang kaum banyak ibadah, banyak untuk berbuat kebaikan disuruh Allah. Jangan untuk menumpuk. Ada darahnya ditumpuk. Ya, yang mewaris siapa? Anak yang ingat kuitannya di amal jariah akan di mana-mana mendoakan, mengirimun kada ingat. Kita yang supannya kan di dalam kubur melihat anak kita. Nah, jadi ya mudah-mudahan Allah SWT membantu kita, memberikan taufik hidayah kita ini tahun dan dosa kita yang terdahulu diampuni Allah, surah amal ibadah diterima Allah SWT tahun yang baru. Allah menolong kita dan kaum muslimin agar kita bisa taat ibadah kepada Allah SWT, menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bisa mengibarakan hati baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita diselamatkan semuanya dunia akhirat, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diwafatkan dalam kita kecuali semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati kita gembira kepada Allah dan gembira dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita di akhirat dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad di dalam surganya, surga Firdaus bighairi hisab. Pada hadiniyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Adil khalqi radhana subhanahu wa ta'ala sanda kalimatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa anta tawwabur rahim. Ya Rabbi bil mustafa qasidana wa fitana ma madaya wasi'at karami. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana ma madaya wasi'at karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar
المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج هذا المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج هذا المسلمين صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, quwwata illa billah.